masuk ke tips and tricks. 1, breaking the paradigm. Udah tahu kalau itu panas, jangan dipegang. Kalau dipegang salah sendiri. Kalau sudah tahu kita terjebak dalam paradigma yang salah, ya hancurkan itu dulu. Karena sebelum kita menghancurkan itu, kita akan selamanya terjebak di sana. Kita terjebak. Nah, satu hal lagi, kadang-kadang kita suka bingung mana yang disebut happiness, mana yang disebut pleasure. Mana yang disebut kesenangan, mana yang disebut kebahagiaan. Kesenangan itu hanya mendatangkan kebahagiaan sesaat. Seperti yang saya bilang, saya senang banget beli ini turun 1, sekarang 33, tadinya 34. Walaupun ditaruhnya memang di bawah perut gitu. Kalau ditaruh di atas perut nggak tahu 3 berapa, saya nggak mau tahu. Tetapi kayak gitu, ketika kita ingin punya sebuah kebahagiaan yang lebih panjang, pertama hancurkan paradigma itu dulu. Kita semua sudah tahu. Kalau Bapak Ibu datang ke sini tidak tahu dan Bapak Ibu terjebak dalam paradigma tersebut, itu adalah bukan salah Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah datang ke sini, sudah punya pengetahuan ini tetapi masih terjebak, bahkan mengajarkan ini ke anak cucunya, artinya Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan Bapak Ibu sendiri. Kalau nggak bahagia jangan salahin Tuhan. Tuhan udah sibuk itu masih disalahin terus. Kenapa sih saya selalu dihianati, diselingkuhi, Tuhan nggak adil. Ya tapi kita nggak menciptakan hubungan yang baik, yang bikin happy. Ya Tuhan juga kayak saya tadi awkward. Oke, kayak gitu. Yang kedua apa lagi? Perkuat hubungan pertemanan. Ternyata ada penelitian kalau kita sekarang saya mau tanya. Sebutkan dalam hati, jangan teriak-teriak saya bingung dengarnya. Sebutkan dalam hati teman baik Anda. Teman baik yang bisa Anda datangi kapanpun, Anda cerita kapanpun. Sebutkan, ada berapa? Apakah lebih dari jari tangan di sini? Karena ada penelitian yang menyebutkan ternyata kalau kita nggak punya 5 teman, kalau kita punya 5 teman yang kita bisa bilang itu baik, sahabat kita, kemungkinan kita bahagia 60%. Tetapi kalau kita bahkan menyebut ujung kuku aja lupa, nggak tahu siapa ya dia nggak usah teman baik deh, setengah teman apa coba gitu ya. Ya pokoknya ada dikit dah gitu, kenal paling enggak gitu, aja susah. Biasanya orang yang selalu merasa kesepian adalah mereka yang tidak pernah bahagia. Yang lucu adalah teman saya, ada yang tahu Nana Pangoliana, di depan kalau nggak tahu dia jaga di booth Aitra, rambutnya begini gitu ya. Nah dia itu tahun ini putus, awal tahun ini baru putus. Dia bilang sih jangan ceritakan, tapi karena dia nggak ada saya ceritakan. Nah dia putus dan dia beli 1 lohan, dikasih 1 ikan lohan. Ikan lohannya dikasih cuma 1, mungkin mahal. Dikasih satu ikan lohan, dia kasih nama apa? Nama ikan lohannya adalah Kailon, Kailone. Artinya kepanjangan dari I'm okay alone. Kasian ya. Nah, apa yang terjadi dengan si Kailon ini sekarang? Sampai sekarang Kailon masih bertahan gak hidup. Si Kailon dalam beberapa saat sudah meninggalkan dunia ini. Ternyata alone itu nggak oke. Jadi yang perasaan nggak apa-apa saya sendiri, jangan, nggak oke men. Nah ini juga dibilang kalau ketika kita punya hubungan yang sangat kuat, itu ibarat kita semakin erat jaring-jaring kita. Ketika kita jatuh, itu teman-teman kita seperti jaring, itu akan bisa membuat kita ada landasannya. Kita semakin punya supported group, itu yang membuat kita tidak pernah merasa sendiri. Itu yang membuat kita merasa ada sesuatu yang bisa kita pegang. Yang ketiga adalah menciptakan sebuah kondisi psikologis yang sehat. Kenapa dibilang menciptakan sebuah kondisi psikologis yang sehat? Happy, bahagia adalah kondisi emosi, perasaan. Benar ya? Kita merasa sebuah perasaan. Perasaan atau emosi itu adalah bagian dari sebuah kondisi psikologi. Sehingga hanya orang-orang yang sehat secara psikologi mereka bahagia. Jarang banget kita melihat orang-orang yang
stres banget, merasa ditinggalkan, merasa hampa, merasa nggak punya meaning dalam hidupnya, tapi mereka merasa bahagia. Gak ada. Mereka yang bahagia, mereka yang justru merasa saya fulfilling hidupnya, saya punya meaning, saya punya banyak teman, saya bisa mengatasi stres. Saya nggak bilang nggak ada stres ya, kalau hanya orang meninggal yang nggak punya stres. Jadi saya bisa mengatasi stres saya dengan baik, dan kan mereka bisa bahagia. Artinya ketika kita ingin bahagia, hal ini paling penting. Kita menciptakan sebuah hidup yang sehat secara psikologis. Bukan beli handphone baru, tapi sehat secara psikologis. Sebagian besar orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu datang setelah orang itu udah sukses. Ada juga yang bilang kalau bahagia itu berarti harus mendapatkan apa yang kita idam-idamkan. Sebagian orang lain beranggapan kebahagiaan itu hanya ilusi. Are you sure? Think again. Mari bersama kita ciptakan Indonesia yang lebih bahagia dan sehat psikologis.